got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. No stop, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Perkembangan kognitif Jean Piaget atau teori Piaget menunjukkan bahwa kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang perolehan pengetahuan. Anak juga harus mengembangkan atau membangun mental. Langkah-langkah pembelajaran menurut Piaget. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memilih materi pelajaran. Yang ketiga, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif. Yang keempat, menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut. Misalnya penelitian, memecahkan masalah, diskusi, stimulasi, dan sebagainya. Contoh penerapan teori Piaget dalam mengajarkan materi IPA. Yang pertama, melakukan pembelajaran IPA dengan percobaan yang nyata. Yang kedua, belajar melalui eksperimen yang melibatkan para siswa, dan siswa diberi banyak kesempatan untuk mendapatkan pengalaman dari penggunaan inderanya. Teori Brunner adalah teori belajar matematika yang terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap enaktif, ikonik, dan simbolik. Tahap enaktif adalah tahap belajar di mana siswa diberi kesempatan dalam memanipulasi objek konkret secara langsung. Tahap model pembelajaran Jerome Brunner. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa. Yang ketiga, memilih materi pembelajaran. Yang keempat, menentukan topik yang akan dipelajari. Yang kelima, menggunakan alat dan bahan belajar menggunakan 3 tahap, yaitu enaktif, ikonik, dan simbolik. Brunner mengemukakan bahwa ada 2 macam model penemuan, yaitu model pembelajaran penemuan murni dan model pembelajaran penemuan terarah. Model pembelajaran penemuan murni merupakan model pembelajaran penemuan tanpa adanya petunjuk atau arah. Contohnya adalah siswa diberi materi seperti kabel listrik, bola lampu, dan baterai-baterai. Dan siswa diberi waktu yang cukup untuk bermain dengan material tersebut. Guru tidak menjelaskan tentang apa gunanya material tersebut, tetapi memberi petunjuk tentang keselamatan dari material-material tersebut. Sedangkan model pembelajaran penemuan terarah sedikit berbeda dari pembelajaran murni. Pada pembelajaran terarah, guru berperan penting dalam pembelajaran. Karena model ini, guru ingin semua siswa melakukan kegiatan yang hampir sama atau malah sama. Perlu diingatkan juga bahwa guru mempunyai banyak peran dalam model kali ini, tetapi guru tidak boleh membatasi kebebasan siswa untuk melakukan penemuan. Gagner berkeyakinan bahwa belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar diri dan faktor dari dalam diri, dan keduanya saling berinteraksi. Gagner mendefinisikan belajar adalah mekanisme di mana seseorang menjadi anggota masyarakat yang berfungsi secara kompleks. 8 fase dalam tindakan belajar menurut Gagner yaitu fase motivasi, fase pengenalan, fase perolehan, fase retensi, fase generalisasi, fase penampilan, dan fase umpan balik. Penerapan teori belajar Gagner dalam pembelajaran IPA di SD. Yang pertama, mengaktifkan motivasi atau activating motivation. Yang kedua, memberitahu peserta didik tentang tujuan belajar atau instructional information. Yang ketiga, mengarahkan perhatian atau discriminating motivation. Yang keempat, merangsang ingatan atau stimulating recall. Teori belajar dari David Ausubel merupakan suatu teori yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Untuk belajar bermakna, siswa harus menghubungkan pengetahuan baru kepada pengetahuan yang telah diketahuinya dengan istilah advanced organizer. Langkah belajar bermakna menurut Ausubel. Yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan identifikasi karakteristik siswa atau kemampuan awal, motivasi, gaya belajar, dan sebagainya. Yang ketiga, memilih materi pelajaran sesuai dengan karakteristik siswa dan mengaturnya dalam bentuk konsep-konsep inti. Contoh pembelajaran Ausubel dalam IPA yaitu yang pertama, peta konsep air, yang kedua, pengelompokan makhluk hidup.